Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan menjadi salah satu bagian, betapapun kecilnya, ketika proses lahirnya Kongres organisasi yang disebut, yang kita sepakati bernama Kongres Advokat Indonesia. Jadi beberapa pertimbangan yang mendalam, dan itu mulai dari akar rumput dari bawah, itu dibicarakan, melihat situasi ketika itu setelah berlakunya Undang-Undang Advokat, dan kemudian melihat eksistensi organisasi yang mengaku sebagai satu-satunya organisasi advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 hanya yang menamakan dirinya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang ketika itu saya banyak diskusi dengan beberapa kawan, termasuk dari lintas organisasi advokat yang 7 itu. Ketika itu melihat bahwa ada hal yang dirasakan sekali, proses pembentukan PERADI dinilai tidak memenuhi standar organisasi, khususnya aspek demokratis, transparan, dan akuntabel. Itu yang dirasakan. Sebagai anggota IKADIN, fungsionaris IKADIN juga ketika itu juga dipicu ketika terjadinya Munas IKADIN di Balikpapan tahun 2007. Ketika itu sebagian besar para advokat merasakan ada yang kurang pas ketika dilaksanakan Munas itu, yang mengabaikan, menelantarkan hak-hak peserta, hak-hak demokrasi peserta, tidak transparan, dan sebagainya. Ketika itulah kemudian muncul, tadi disebutkan, IKADIN terbelah dua. Dan masing-masing, termasuk kita yang berada di barisan Dr. Teguh Samudra, merasa itu yang paling sah. Itu mulai dari sana yang mulai lebih menguat arusnya. Lalu kemudian ternyata dalam perkembangan yang saya ikuti, ada 4 organisasi, yaitu HAPI, IPHI, APSI, dan IKADIN. Bersepakat untuk menyelenggarakan Munas Musyawarah Nasional Advokat Indonesia, yang betul-betul Munas itu dihadiri oleh setiap advokat, para advokat, bukan oleh pimpinan organisasi advokat, atau bukan hanya oleh perwakilan atau representasi organisasi advokat belaka. Jadi para advokat, karena dalam ketentuan yang kita cermati, yang kita pahami dari Undang-Undang Advokat, untuk mengatur organisasinya adalah para advokat sendiri, termasuk dalam membentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi forum tertinggi untuk membentuk organisasi itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat adalah melalui Musyawarah Nasional para advokat. Karena dalam pasal 30, kalau tidak salah, ayat 1 menyebutkan setiap advokat. Setiap advokat maknanya adalah semua advokat. Tidak cukup hanya direpresentasikan oleh pimpinan pusatnya. Nah, ketika itulah kemudian terselenggara Munas Advokat yang dihadiri ribuan orang. Diperkirakan ketika itu sampai 5 ribuan kalkulasinya. Kemudian dideklarasikanlah Kongres Advokat Indonesia, yang seperti saya katakan tadi, Mahkamah Konstitusi pun secara tidak langsung menyebutkan berdasarkan fakta yang ada dalam salah satu putusannya, sekarang ini ada 2 organisasi advokat. Selain itu, perkenankan majelis, mahkamah yang saya hormati, saya termasuk juga pihak yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung ketika terjadi proses pembahasan Undang-Undang Advokat. Tidak hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak, yang saya lihat dan saya baca, yang saya dengar, tapi juga beberapa kali hadir di forum sidang pembahasan itu, baik di Panja maupun di Paripurna, ketika pembahasan Undang-Undang Advokat ini. Semula memang Undang-Undang Advokat ini namanya Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat. Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang hal ini, karena itu juga hal bagian dari sejarah yang saya ikuti. Baik dari
dilengkapi dengan referensi kepustakaan, membaca ini dan itu dan sebagainya. Jadi sedikit saya bacakan aja. Bahwa sekedar untuk mengingatkan catatan proses pembahasan RUU Advokat sebagai kilas balik peristiwa 11 tahun yang lalu, ketika draft yang diajukan pemerintah melalui amanat Presiden 28 September 2000 masih berjudul tentang profesi advokat. Keterangan pemerintah di hadapan rapat paripurna DPR tanggal 24 Oktober 2000 dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ad interim Menteri Pertahanan, Profesor Dr. Muhammad Mahfud. Mudah-mudahan beliau ada di sini. Dalam keterangan pemerintah itu disebutkan organisasi advokat adalah organisasi yang dibentuk oleh advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini secara bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Saya catat di sana redaksional yang hampir sama itu dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 2003. Meskipun tidak ada kalimat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Artinya, ketika itu kita mendiskusikan, jika ditelusuri secara cermat, pihak pemerintah yang ketika itu diwakili Profesor Dr. Mahfud juga tidak menentukan adanya keharusan atau kewajiban organisasi advokat yang akan dibentuk itu merupakan satu-satunya wadah organisasi advokat. Apalagi penegasan organisasi advokat yang dibentuk oleh advokat, organisasi yang dibentuk oleh advokat harus sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Maknanya, organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini, pasal 1 angka 4. Penjelasan pasal 3 huruf F, yang dimaksud organisasi advokat dalam ayat ini adalah organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 4 undang-undang ini. Pasal 32 ayat 4 menerangkan dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk, yaitu tentunya pada tanggal 5 April 2005. Nah, saya ingin mengatakan dalam hal ini, dalam pengamatan saya dan saya alami, ternyata juga dalam proses pembahasan rancangan undang-undang itu, ketika itu ada hal-hal yang menarik yang sampai sekarang saya dokumentasi. Ada hal-hal yang menarik ketika pembahasan RUU ini di DPR RI. Praksi reformasi ketika itu, dalam pandangan umumnya tanggal 15 November, yang dibacakan Haji Patrialis Akbar, menyatakan organisasi di bidang pemberian jasa hukum yang akan dibentuk menjadi suatu wadah, yakni organisasi advokat. Sejak awal, praksi reformasi ini mengingatkan, jangan sampai penyatuan berbagai komunitas advokat tersebut merupakan upaya yang mengingkari hak asasi manusia untuk berserikat. Menurut politisi PAN ini, penunggalan wadah bukan merupakan suatu yang esensial. Ini dikutip juga oleh Tresnarang. Saya ingin mengatakan, dari gambaran yang ada itu, ternyata sejak awal ada kekhawatiran dari salah satu praksi, jangan-jangan dibentuknya satu wadah itu justru akan menghambat, akan memasung hak asasi manusia, khususnya hak untuk berserikat. Tapi kemudian dalam sidang berikutnya, saya juga sempat lihat di balkon, bahwa kemudian jawaban itu, pendapat ini dijawab oleh Menteri Kehakiman. Ketika itu Profesor Yusril yang mengatakan tidak perlu khawatir. Kekhawatiran itu tidak perlu dicemaskan. Karena organisasi advokat saat itu sudah berkomitmen bulat bersatu dalam satu wadah. Tapi kemudian juga fakta yang saya lihat, andai kata pun memang ada komitmen semacam itu hanya dari ketua atau petinggi-petinggi asosiasi advokat itu saja, bukan aspirasi para anggotanya, yang mestinya kalau mengatasnamakan anggotanya harus juga diputuskan dalam forum tertinggi di organisasi tersebut, yaitu Kongres atau Munas. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan hal yang juga saya ikuti, hal juga yang saya lihat dan saya dengar adalah ketika saya membaca surat terbuka yang disampaikan oleh Abang Buyung Nasution yang kita kenal di kitab
kita anggap sebagai Bapak Advokat Indonesia, dalam surat terbukanya tanggal 28 Desember tahun 2005 dengan tegas Bang Buyung menyebutkan pembentukan Pradi adalah tidak sah, menuntut pimpinan 8 organisasi advokat untuk membubarkan Pradi dan diselenggarakannya Kongres Advokat Indonesia yang terbuka dihadiri oleh seluruh atau setiap advokat Indonesia. Saya sebagai pihak yang terkait, yang terlibat langsung, kemudian langkah-langkah itu dilakukan dengan merintis terbentuknya Kongres Advokat Indonesia. Terakhir, atau last but not least, ingin saya katakan juga, proses pembuatan RUU Advokat yang ketika itu banyak ditangani oleh Komisi 2 atau bidang hukum, yang ketuanya juga advokat, yang sekarang jadi gubernur. Anggota panjanya saya tahu ada Pak Akil Muhtar, ada Pak Hamdan Zulfa, yang semuanya berlatar belakang profesi pengacara, ditambah lagi Pak Yunus Muda, Dewi Ria Latifa, Saifur Rahman, Hartono Marjono, bahkan juga Pak Triwas Akbar sendiri. Ketika itu mendambakan, setelah disahkannya Undang-Undang Advokat, mendambakan dengan perangkat hukum Undang-Undang Advokat itu akan terbentuk organisasi advokat yang kokoh, yang berwibawa, yang proporsional, sehingga harapan untuk membangun kembali dapat terlaksana. Pada akhirnya harkat dan martabat profesi advokat terangkat. Ini himbauan beliau-beliau yang terhormat itu. Saya ingin mengatakan ternyata itu belum, atau setidaknya masih jauh dari harapan. Hanya tinggal dambaan. Pertanyaannya, quo vadis organisasi advokat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir Saudara Wartono.